Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tema materi hari ini adalah kuliah berkah di jalan dakwah ya teman-teman. Ya, pasti sudah kebayang lah ya kita mau ngobrolin apa. Nah, biar lebih interaktif, kakak sebenarnya nggak begitu suka nyampein materi diem-dieman ya. Nanti silahkan teman-teman persiapan dibuka mic-nya. Kalau di Zoom kan kalian bisa pencet spasi ya, kalau di laptop itu spasi itu buat nge-unmute sementara biar nanti auto mute lagi. Baik, menurut kalian kita bakal bahas apa aja nih kuliah berkah di jalan dakwah. Nah, kata pertama kuliah. Kenapa pada pagi hari ini tema pelatihan kita itu kata pertamanya kata kuliah. Coba kakak minta satu orang aja deh, ini pendapatnya. Ada yang mau berpendapat? Izin berpendapat, Bang. Mangga. Ya, perkenalkan nama saya Khadijah Aulia Zahra. Kenapa kata depannya itu kuliah? Sama halnya kayak kita belajar atau ya kayak gitu belajar. Baik, ada lanjutannya nggak? Kuliah enggak sampai situ dulu aja, Bang. Oh iya, siap. Iya benar, memang kuliah intinya memang di belajarnya itu ya. Terus apalagi mau UTS ya, semangat kalian. Ini pertemuan 6 pertemuan 7 terus UTS. Nah, jadi memang niat awal kita dipertemukan di Institut Pertanian Bogor adalah dengan kuliah. Jadi teman-teman jangan sampai hilang arah. Jangan apalagi kalau kalian sudah ini melebur di dunia organisasi dan kemahasiswaan itu banyak kegiatan, ikut exchange, ikut lomba, ikut PKM, ikut organisasi. Nah, banyak sebenarnya yang bisa kita lakukan di IPB. Semoga wabah ini segera berakhir, jadi kalian bisa ini ya, jadi mahasiswa seutuhnya gitu. Merasakan IPB itu kayak gini loh. Gitu. Nah, tetapi tetap jangan sampai lupa kalau kita di IPB itu kuliah intinya ya. Jadi memang kuliah ini kami tempatkan sebagai kata pertama agar menjadi hal yang pertama kali dilihat dulu. Apakah kuliah saya aman? Apakah saya mengalami kendala di kuliah? Nah, apalagi kalau teman-teman lagi PPKU ya. Setahu kakak, nggak tahu ini udah ada peraturan baru atau belum. Tapi waktu zaman kakak dulu 2,75 di bawah 2,75 EPK itu DO kalau PPKU. Ya memang seperti itu. PPKU-nya IPB memang kejam. Dan itu bukan di zaman kakak aja, di zaman-zaman dulu juga seperti itu. Bahkan kalau kalian tahu itu di Bapak Menteri ini ya, Menteri Pertanian dulu, Menteri Ketahanan Pangan, yang namanya dipakai gedung rektorat, Bapak Rektor Andi Hakim Nasution. Nah itu TPB-nya atau PPKU-nya itu ngulang. Ya sebegitu kejamnya PPKU IPB, bahkan sekelas rektor aja ngulang. Jadi semangat kalian teman-teman untuk mengajar kuliah ini. Nah, selanjutnya masuk ke kata kedua, kuliah terus berkah. Jadi ini kuliah berkah ini ya. Nah ini seperti ini kalau ngomongin berkah, lulusan-lulusan madrasah aliyah pesantren tuh pasti tahu artinya berkah. Speak up dong, speak up. Berkah artinya apa coba? Satu orang aja tapi. Ada teman-teman? Sebenarnya kakak nantangin ini sih, 200 peserta ini mungkin ada 1-2 orang yang berani jawab. Ada Kak. Mangga. Jadi kalau mau pernah baca di bukunya Ustaz Salim Asfilah, itu berkah itu artinya bertumbuh tapi nggak ada batasnya gitu Kak. Karena arti berkah itu lebih ke pemaknaan setiap apa yang kita kerjakan. Jadi dengan pemaknaan itu kita bisa lebih tahan lama, lebih kuat untuk menjalani tantangan-tantangan apapun yang mau kita raih gitu Kak. Walau bisa. Masya Allah, jazakallah khair. Ini Ummu
Siapa tadi namanya? Ya, pokoknya ya. Iya, alhamdulillah memang benar ya, kita bertumbuh dan tidak ada batasnya. Kakak kasih definisi lain, kakak pernah dengar di kajian gitu, aduh lupa tapi kajian Ustadz siapa. Jadi, ini kajian Ustadz IPB. Jadi, kok dakwah lagi. Berkah itu intinya ziyadatul khair. Ziyad itu bertambah, al khair itu kebaikan. Jadi dengan kita melakukan sesuatu, kalau sesuatu itu berkah, nah jadi sesuatu itu akan membawa kebaikan-kebaikan lain dalam diri kita, kayak gitu ya. Contohnya, apa tanda-tanda kuliah kita itu berkah? Nah jadi dengan kita masa kuliah ini, kita tuh bertambah ilmu, bertambah relasi, bertambah jadi lebih dekat dengan Al-Quran, jadi lebih berserah diri kepada Allah, gitu kan. Mungkin mata kuliahnya lagi susah banget menuntut belajar terus siang malam, jadi mau nggak mau harus tawakal sama Allah. Nah itu kan kebaikan-kebaikan semua ya. Nah jadi itulah tanda kuliah berkah. Kuliahnya berkah karena dengan kita melakukan kegiatan kuliah itu kita mendapat kebaikan-kebaikan yang lainnya selain bertambah ilmu seperti itu ya. Karena memang kan belajar. Oke, alhamdulillah. Jadi udah dapat ya poinnya ya. Berkah itu bertambahnya kebaikan. Ziyadatul khair. Kuliah berkah dengan dakwah. Nah, itu kata kunci ketiga, dakwah. Nah, ini pasti udah pada ini ya, udah pada kenal di asistensi PAI atau di mata kuliah PAI-nya ya. Oke, satu orang lagi. Dakwah, arti dakwah. Mangga. Saya Kak, Mangga. Ya, izin memperkenalkan diri, saya Arifia. Sepengetahuan saya, dakwah itu artinya mengajak kepada kebaikan. Baik. Seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi dakwah itu memang mengajak kepada kebaikan. Gampangnya gini, amar ma'ruf, nahi mungkar. Mengajak kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Kebaikan-kebaikannya itu seperti apa? Banyak. Kebaikan itu yang penting baik aja. Nah, baik ini kan relatif ya teman-teman ya. Kita harus pakai standar baiknya siapa? Otomatis karena kita di agama, apalagi ini apa ya, UKM keagamaan ya, otomatis kita pakai standar baiknya Islam. Nah, jadi apa-apa yang baik menurut Islam pasti itu baik buat kita gitu. Meskipun dalam pandangan sebagian besar orang atau orang lain atau sebagian besar penduduk bumi itu jelek, tetapi jangan ini ya, jangan lupa apa namanya, berpikir untuk akhirat kita. Karena kalau kita di dakwah itu sebenarnya mengajak orang lain kepada kebaikan. Nah, sebenarnya pahalanya itu bukan di kesuksesan kita waktu ngajak. Misal nih, Kak Damai lagi jalan gitu ya, terus dengar suara azan, terus misal lagi makan di mana gitu, makan di tempat warteg. Warteg. Nah di warteg itu dengar suara azan, makan udah kelar. Nah itu kan rencananya mau balik ke kosan. Nah tapi gara-gara ada suara azan, kakak ajak temannya kakak, bro ini ke masjid dulu yuk gitu, sholat dulu. Nah sebenarnya pahalanya itu di mana? Pahalanya itu waktu kita ngajak, waktu kita ngomong, bro sholat yuk, sembahyang dulu. Itu aja udah dapat pahala. Nah terlepas dari teman kakak itu melakukan apa yang kakak ajak atau enggak, nah itu sebenarnya sudah tidak relevan lagi dari pahala dakwah itu. Nah, kalaupun nanti teman kakak bilang ya udah yuk, nah jadi kita kan dapat pahala dari dia melakukan sholat tanpa mengurangi sedikitpun pahala kita, karena kita
yang ngajak ke kebaikannya itu kan. Nah, tapi sebenarnya itu tadi ya, bahkan sebelum dia bilang iya atau enggak pun, kita tuh sudah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena mengajak kepada kebaikan. Karena tadi ingat definisi dakwah, kita balik lagi mengajak kepada kebaikan. Tadi ya poinnya di mengajak gitu. Jadi jangan jangan kalau sampai temennya bilang, "Ah, nggak usah lah, banyak alasan, terus banyak rewel gitu." Kalian jangan insecure, jangan merasa rendah gitu. Eee, ini aja santai aja terus ya udah apa namanya memang tugas kita hanya sekedar mengajak sama kayak Nabi Muhammad SAW itu kan ngajak pamannya masuk Islam terus ya pamannya Abi Thalib. Tapi qadarullah ternyata pamannya tersebut belum bisa menerima Islam sampai dengan meninggalnya akhir hayatnya. Nah, tapi tetap tapi tugas utama Nabi Muhammad SAW adalah mengajak pamannya ke jalan yang benar, seperti itu ya. Sama juga tugas utama para dai sekarang, baik dai tingkat nasional, tingkat regional, tingkat RT RW, dai sebelah rumah, atau dai level mahasiswa, dai yang mengajak kebaikan. Oke, karena menghubung udah jam 8.29, Kakak izin cek dulu ya. Apakah Kak Fahmi sudah masuk, Kak? Mungkin sudah membersamai kita? Oh, sepertinya belum ya. Alhamdulillah tadi sudah ini memang ada kendala jaringan dari Kak Fahmi. Oke, jadi itu kita mengupas sedikit-sedikit apa itu kuliah berkah di jalan dakwah. Nah, selanjutnya kalau udah tahu eh, kayak kayak gitu kuliah apa, berkah itu apa, terus otomatis kita bisa meraih berkah itu dengan dakwah. Kita ambil satu kalimatnya, kuliah berkah dengan dakwah. Nah, jadi selain kita kuliah, kita juga mencari keberkahan itu, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan itu dengan berdakwah, teman-teman. Nah, perlu diingat lagi, apalagi kalau kita lagi di kampus ya, ini kakak ngomongin konteksnya versi offline dulu nih, versi sebelum pandemi, versi normal. Nah, semoga tahun depan bisa balik lagi seperti normal ya. Nah, memang target utama di kampus itu memang mahasiswa, teman-teman. Jadi kenapa mahasiswa ini sangat berpotensi memberikan keberkahan, memberikan bertambahnya kebaikan bagi kita. Kembali lagi, mahasiswa itu sebelum masuk ke kampus otomatis sudah disaring ya. Jadi merupakan sumber daya manusia yang unggul dibandingkan sebagian besar ini sih, maksudnya dari segi akademik gitu ya, dari segi kemampuan berpikir kan manusia masing-masing diberikan kelebihan. Nah, kelebihan mahasiswa itu di kemampuan berpikirnya, dan otomatis karena masih muda itu juga calon-calon pemimpin bangsa di masa depan. Nah, kalau kita bisa memberi mereka nilai-nilai dakwah, nilai Islam, kebaikan pada saat mahasiswa, misal kita jadi temennya dia, terus ajak sholat, ngajak ngaji bareng, ngajak memahamin Islam, kenapa harus berbuat baik, bla 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 bla, terus dia jadi baik, jadi dia melakukan kebaikan. Nah, pada saat dia setelah lulus, terus di pekerjaannya mungkin dia megang suatu perusahaan, suatu bisnis, atau mungkin jadi entrepreneur gitu ya. Nah, kebaikan-kebaikan yang sudah kita ajarin bersama-sama, kita ajak dia untuk belajar, misal sama-sama ikut kajian, sama-sama ngerangkum mungkin, sama-sama pergi ke masjid, sama-sama belajar Al-Quran gitu. Insya Allah itu akan jadi amal jariah bagi kita, karena kita sudah menunjukkan mereka kepada kebenaran gitu. Nah, perlu diketahui lagi, dakwah ini pentingnya jadi double, jadi 2 kali, karena yang jariah itu bukan cuman ini ya, yang berkelanjutan tuh bukan cuman pahala aja, tapi dosa itu juga berpotensi buat jariah. Jadi gini, kan ada hadis ya. Jadi setiap pembunuhan yang dilakukan dilakukan oleh manusia di muka bumi ini, itu anak Nabi Adam yang pertama, Qabil itu yang membunuh saudaranya, dia itu dapat transferan dosa karena dia yang menunjukkan
pada manusia cara membunuh manusia yang lainnya, seperti itu ya. Nah, jadi itu yang namanya dosa jariah. Nah, teman-teman, kalau kita sudah fokus ke dakwah, mengajak kepada kebaikan dalam perspektif Islam, jadi dari situ kita juga menghindari yang namanya mencontohkan keburukan, gitu teman-teman ya. Jadi waktu teman-teman mengajak kebaikan, otomatis kan nggak mungkin mengajak keburukan pada waktu yang sama. Nah, itu kita juga menghindari hal seperti itu karena tidak bisa dipungkiri kita merupakan manusia yang otomatis khilaf, sering lupa gitu ya. Jadi urgensi dakwahnya dapatnya jadi di situ.